Nah, di acara itu, diskusi itu kemudian didapatkan bahwa sebenarnya mereka paham loh tentang apa tanda kutipnya itu bahayanya gadget itu mereka paham. Tapi ternyata kalau saya nggak ngasih anak saya gadget dan dia tetap rewel, saya takut saya akan melakukan sesuatu yang keras ke anak saya. Kalau dari kecil kamu tidak dikasih kebiasaan membaca buku, nanti pada saat kamu kuliah, susah baca literatur. Aksara Kalijaga, bincang-bincang ilmiah, ngobrol penuh rasa, dibawa santai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat Sobat Kompas semuanya. Balik lagi sama aku Arin yang pastinya masih di Aksara Kalijaga. Aksara Kalijaga ini udah masuk ke episode ke-6 ya, dan setiap episodenya kita selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang menarik. Gak kalah menariknya sama narasumber kali ini, kita menghadirkan wajah baru KPI, dosen dari KPI ya Bu ya. Iya, bener Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi Bu. Kita di episode kali ini akan mengulik ya, lebih kayak mengulik dan mereview gitu jurnal Ibu yang berjudul Media Literasi sebagai upaya penguatan kesadaran pengaruh negatif media digital terhadap anak-anak. Oke. Mungkin judulnya nih agak mungkin susah dipahami gitu kalau dari aku sendiri sih, tapi setelah aku baca jurnalnya, wah ternyata topiknya nih emang relate gitu ya sama kayak kehidupan sekarang, yang anak-anak sekarang tuh kalau nggak dikasih HP pun sebenarnya jadi problem gitu. Oke, mungkin sebelumnya kita kenalan dulu kali ya sama Bu Ara. Dari tadi tuh ngomong jangan langsung ke jurnal dong, Arin gitu kan. Kita kenalan dulu sama Bu Ara, boleh perkenalan singkat mungkin Bu? Oke, ini ngomongnya pakai aku nggak apa-apa kali ya, biar lebih kelihatan muda. Iya. Nama aku Latifah Zahra, dipanggilnya Ara. Emang baru bergabung di UIN 1 tahun. Sebenarnya Maret itu tuh udah masuk, tapi kan masuk dulu ke IKS, terus di bulan Februari kemarin baru masuk ke KPI karena keilmuannya lebih masuk ke KPI kayak gitu. Iya. Bu Ara asli mana Bu? Itu agak susah ya sebenarnya kalau misalnya mau dijelaskan, itu polemik banget kalau misalnya ditanyain dari mana. Soalnya Bapak Sumatera, Bapak Palembang, Ibu Jogja. Cuman kalau diajakin ngomong bahasa Jawa ya nggak bisa, diajakin ngomong bahasa Sumatera juga nggak bisa. Jadi mungkin saya orang Indonesia. Oke. Tapi merdonya dapat tuh Bu. Oh iya. Nanti kalau misalnya pindah ke arah Bandung, pindah lagi ke arah Jawa Timur, medoknya Jawa Timur. Bisa dikondisiin pokoknya. Agaknya menyesuaikan ya. Oke. Bu Ara nih ngajar semester? Semester 4 kalau sekarang. Semester 4 di mata kuliah? Social Media Analysis. Ayo siapa nih Sobat Kompas yang diajar Bu Ara? Nah, jangan lupa ya tugasnya. Ayo. Langsung diingetin tugas. Oke deh, langsung aja ya Bu kayaknya. Tadi jurnal itu udah menarik banget buat aku juga sih. Sebenarnya tuh apa sih yang menggerakkan Ibu tuh kayak latar belakangnya tuh, wah ini menarik nih buat dibahas, kayak buat aku kaji nih apa. Nah ini alasan akademisnya apa alasan yang nggak akademis nih? Boleh mungkin dua-duanya satu-satu dulu. Ya, jadi kalau alasan akademisnya memang karena kajian komunikasi itu deket ya sama informasi. Nah, salah satunya informasi itu yang bikin aku dan teman-teman, itu sebenarnya nggak cuma aku doang yang bikin itu, yang melakukan kegiatan literasi itu bukan cuma aku doang, tapi ada 4 temanku yang lain. Itu karena ya tadi yang sudah disebutin sama Mbak Arin. Sekarang itu kan gadget itu udah nggak bisa kita ngomong nggak boleh pegang gadget gitu. Itu udah jadi satu. Ya kayak misalnya sandang pangan papan, yang satunya lagi udah primer. Iya, dia udah masuk gitu loh, nggak bisa. Jadi karena tidak bisa melarang, maka harus dikontrol. Nah, itu sih sebenarnya yang kemudian ingin kita sampaikan kepada waktu itu tuh bukan anak-anaknya, orang tuanya yang kemudian kita panggil untuk istilahnya berdiskusi bersama, menyadarkan bahwa ini loh gadget itu bagus, tapi juga ada hal-hal yang perlu diawasi dan perlu kita lihat bersama mengenai kebermanfaatan kayak gitu. Kan kalau dari judulnya tuh udah kelihatan kayak objeknya tuh anak-anak gitu kan, yang lebih banyak kecanduan dan pengaruh buruknya kan di anak-anak. Tapi tadi Ibu bilang justru malah sosialisasi dan diskusinya tuh ke orang tuanya gitu. Sebenarnya sasaran utama dari literasi ini tuh apa?
siapa? Kalau ngomongin literasi itu nggak bisa kita cuma orang tuanya doang atau kakak keluarga doang, semuanya ya sebenarnya. Makanya kemudian kegiatan literasi itu bagusnya itu berkesinambungan. Kayak misalnya sekarang nih orang tuanya, nanti anaknya juga, nanti satu keluarga misalnya kayak gitu. Jadi pemahamannya sama. Gimana pun juga yang namanya pemahaman itu kalau cuma satu doang itu pasti timpang. Nah, satu keluarga itu harus paham bagaimana sih sebenarnya pemanfaatan gadget itu digunakan. Sebenarnya itu, cuman memang saya akuin kalau kegiatan itu kemarin hanya sampai ke ibu-ibunya aja. Karena waktu, terus kemudian tempat, dan juga waktunya mereka juga. Ya, mereka bekerja. Jadi ya kalau misalnya mau diadain acara lagi itu taking time yang sangat lama untuk apa ya kayak bisanya kapan? Nah kayak gitu tuh agak lama. Nah kayak gitu. Jadi memang itu acaranya hanya satu kali dan itu tuh ibu-ibunya yang jadi sasaran pada saat itu. Gitu. Kalau boleh tahu kemarin ibu ambil tempat penelitiannya di mana, Bu? Di Pakem, daerah Demen di Pakem. Ketemu saya. Oh iya, rumahmu jauh ya? Iya. Oke. Dari tempatnya kan jauh banget nih, Bu. Pakem. Dalam pengambilan ya penelitiannya ataupun sosialisasinya itu tuh ada hambatan nggak, Bu? Kalau hambatannya tuh apa khususnya? Kalau hambatannya waktu ya, karena mereka kan kalau siang kerja. Itu aja tuh memang kemudian disisipi di acara PKK. Kan kalau di desa itu kan PKK masih kental banget ya, PKK arisan dan kayak gitu. Nah itu tuh disisipin di PKK itu. Waktu itu sih kendalanya cuma di sana. Kalau jauh sih relatif ya, kalau Jogja mah 30 kilo ke atas dan 30 kilo ke bawah doang. Apalagi yang udah dari kecil di sini tuh pasti nggak jauh gitu ya. Ke utara dikit apa, ke selatan dikit apa, udah gitu doang. Itu aja sih. Oke. Terus kalau misalnya dari dampaknya Ibu, maksudnya dari setelah Ibu, ada nggak sih kayak laporan dari Ibu BPK-nya gitu? Gimana caranya biar kita tuh menerapkan gitu loh di anak-anak kita? Oke, jadi kalau di waktu acara itu, jadi acaranya sebenarnya bukan sosialisasi. Kalau pengabdian, itu namanya pengabdian ya, jurnal pengabdian, artikelnya hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Nah, kalau di pengabdian biasanya saya jarang sekali melakukan sosialisasi yang satu arah. Kayak misalnya saya ngasih ceramah gitu, enggak. Biasanya kami, saya dan tim bersama dengan teman-teman yang lain itu melakukan kayak role play, permainan dan teman-temannya. Karena menurut saya kalau misalnya cuma sosialisasi doang atau kita ngomong satu arah tok itu kayak udah selesai, tapi pemahamannya belum tentu. Nah, di acara itu, diskusi itu kemudian didapatkan bahwa sebenarnya mereka paham loh tentang apa tanda kutipnya itu bahayanya gadget itu mereka paham. Tapi ternyata mereka tidak punya kuasa untuk tidak melarang anak-anaknya. Satu, karena mereka harus bekerja. Siang hari mereka sudah bekerja, malam pasti capek. Jadi kayak waktu untuk anak, untuk mendampingi keluarga itu jadi berkurang. Nah kalau misalnya kemudian kita agak tarik ke belakang, ini agak serius ya, kita kuliah di SKS sebentar. Boleh. Apa namanya? Kalau kita tarik ke belakang sebentar, sebenarnya kenapa bisa adanya sistem yang agak complicated itu ya karena sistemnya di Indonesia kayak gitu. Misalnya nih, bapak doang yang kerja, ternyata keluarga itu ekonominya tidak cukup, sehingga ibunya harus bekerja. Kalau misalnya kemudian bapak ibunya bekerja, anaknya gimana? Paling gampang ya dikasih gadget. Iya, buat pengalihan. Iya, buat pengalihan. Nah, sudah dikasih gadget, terus habis itu pulang, bapak ibu capek. Kalau bapak ibu capek, dia tidak istirahat dengan baik, besoknya nggak bisa kerja, nggak punya uang, terus habis itu nggak bisa buat nyekolahin anaknya. Jadi kayak itu benar-benar kayak complicated banget. Efek domino ya Bu. Betul, dan itu kemudian yang memang kemarin kami dapatkan pada saat acara itu sih. Ya, akhirnya kalau mau mengurai panjang ya tadi harus satu persatu dan kontinuitasnya memang harus banyak. Susahnya di sana, menariknya di sana juga. Iya benar. Jadi kayak dari orang tuanya juga ada efeknya, di anaknya juga ada efeknya, kebimbangannya ya. Berarti kan
Kalau kayak gitu langkah awalnya kan untuk menghindari dampak negatif media digital ini kan kesadaran ya Bu. Sedangkan kita tuh udah tahu sendiri, maksudnya kalau mungkin zaman saya dulu kecil nggak kenal gadget, nggak kenal HP masih yang QWERTY yang kayak gitu kan tidak terlalu terpengaruh dan tidak terlalu kecanduan. Kalau zaman sekarang kan kayak mungkin ditarik sebentar aja, misalnya ada kayak screen time-nya gitu, screen time cuma 1 jam ditarik, kayak istilahnya tantrum, rewel kayak gitu. Kalau misalnya kemarin di sana itu solusi apa yang Ibu tawarkan buat orang tua di sini? Sebenarnya bisa panjang. Jadi salah satunya itu tuh ini harus satu desa ya, kayak bikin pojok baca. Oh gitu. Pojok baca. Jadi tuh sebenarnya kan anak itu imprint. Imprint itu dia hanya meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Kalau di rumah bapak ibunya itu pulang megang HP, anaknya pasti akan megang HP. Iya benar. Tapi kalau di rumah bapak ibunya istirahatnya baca buku, anaknya pasti akan baca buku. Gitu. Jadi ada penelitian yang mengatakan bahwa sebenarnya anak-anak tuh imprint, anak-anak yang terbiasa membaca buku itu biasanya pernah atau sering melihat orang dewasa di sekitarnya membaca buku. Nah, pasti anak-anak yang terbiasa pegang HP, kalau misalnya lagi bareng-bareng sama orang tuanya, lagi makan nih misalnya bareng-bareng, orang tuanya mesti gini ntar. Iya benar. Pasti kayak gitu. Nah dia melihat gitu kan. Nah kalau misalnya orang tua saya kayak gitu, kenapa saya nggak boleh kan? Mereka kan sukanya kayak gitu ya. Jadi salah satunya adalah pengalihannya dengan membuat pojok baca dan membuat peer group. Teman-temannya itu jadi kayak si anak-anak ini bersama dengan anak-anak lain diberikan satu pojok baca di satu kelurahan. Nah, mereka pada saat jenuh misalnya akan bersama-sama dengan temannya untuk ke pojok baca tersebut. Jadi kayak misalnya ngomongnya itu kita tuh nggak bisa kalau cuma satu keluarga doang. Jadi emang harus satu desa yang digerakkan. Gitu. Nah, nggak bisa itu gadget itu beneran nggak bisa untuk nggak boleh gitu, sekarang udah nggak bisa banget. Harus diminimalisir atau ditawar gitu ya. Betul. Benar. Apalagi habis pandemi kan luar biasa banget udah. Sekarang pun anak-anak SD ntar aku share di grup. Iya. Gitu. Benar-benar. Udah pintar bikin video malah. Iya. Video TikTok yang makanya. Kalau misalnya dari tadi kan kita ngebahas segala macamnya pas di sana ya pengambilan. Kalau sebelumnya itu apa aja yang dipersiapkan? Mungkin kan biasanya kalau misalnya ibu-ibu itu kan pertanyaannya macam-macam dan random ya gitu kan. Kalau misalnya gimana cara menghadapi pertanyaan itu dan solusinya kan harus kayak langsung dipikir apa ya ini kayak gitu kan. Persiapannya apa aja gitu dan mungkin ada kayak rasa takutnya kayak nanti bisa nggak ya nih orang tua kayak sosialisasikan gitu. Oke, yang pertama pasti izin dulu sama desanya. Jangan. Kalau misalnya kita mau berkegiatan dimanapun yang bukan rumah kita itu kan pasti harus izin. Nah, kalau misalnya pertanyaan dari orang tua itu sebenarnya gini loh. Karena bukan one way, bukan satu arah, itu biasanya memang kita sudah mengkondisikan bahwa kita ada dalam satu situasi yang sama. Jadi diskusi nanti yang keluar itu biasanya pertanyaan atau hasil diskusi yang akan dijawab oleh orang lain. Jadi istilahnya kita cuma jadi fasilitator doang. Jadi kita membuat orang lain itu mau berbicara dan nanti akan dijawab oleh yang lainnya lagi. Jadi kita fasilitatornya. Nanti kalau misalnya sudah mulai dalam tanda kutip agak chaos, nah kita mulai untuk menengahi. Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan, mau kita sampaikan itu ibu-ibu itu sudah pada paham. Jadi cuma kita menggali saja bahwa sebenarnya gini loh, bapak ibu kan udah tahu nih, ya kan? Ayo kalau sudah tahu berarti yang benar kayak gimana, jangan dilakuin lagi. Udah tahu kan, udah sadar. Sebenarnya kalau kesadaran mereka sudah punya. Nah, jadi hanya membangkitkan kayak korek nih, udah ada cuma tinggal dipantik doang, udah nyala nih. Nah, sebenarnya mereka sudah di situ doang. Kalau persiapan yang lain fisik, karena itu malam dan daerah Pakem waktu pada saat itu juga hujan. Bersama juga karena kami pada saat itu ngajak teman-teman mahasiswa. Jadi teman-teman mahasiswa juga ikut. Kenapa? Karena nantinya toh teman-teman mahasiswa juga akan balik lagi ke masyarakat. Kalau misalnya tidak mulai disosialisasiin atau diajak, ya nanti mereka bakal kaget. Walaupun ada KKN ya. Nah, tapi paling enggak teman-teman sudah tahu, oh kalau di desa sama ibu-ibu itu kayak gimana. Terus gimana kan zaman sekarang pun gadget udah
menyebar gitu, nggak kayak minim orang-orang yang nggak mungkin lah nggak tahu gadget cara mainnya walaupun cuma WhatsApp atau cuma foto gitu. Gimana dengan orang tua yang kayaknya mungkin bisa dibilang kayak minim informasi dan udahlah yang penting biar aku nggak rewel kasih aja gitu. Itu kalau kayak gitu cara menanggapinya gimana sebenarnya? Ya, saya sendiri juga punya teman yang kayak gitu. Ya, satu sisi saya nggak bisa nyalahin. Ya tadi ya, balik lagi permasalahannya kompleks dengan dia keletihan, dia letih dengan pekerjaannya, sampai di rumah masih mungkin ada PR. Nah, anaknya nanti terus rewel. Yang ada nanti kalau misalnya dia justru pernah ngomong sama saya kayak gini, kalau saya nggak ngasih anak saya gadget dan dia tetap rewel, saya takut saya akan melakukan sesuatu yang keras ke anak saya. Daripada saya emosi, maka saya akan memberikan itu. Saya tahu bahwa itu salah, tapi ini yang saya rasakan. Karena pada saat kita jadi mama, misalnya jadi ibu, itu kan nggak bisa ya, memang faktor kita aja yang mungkin belum punya anak, kadang kalau misalnya kita lagi ngerjain tugas dengan anak rewel, anak kecil tangga rewel itu kan udah kayak yang wah apa sih? Nah apalagi dia kondisinya capek. Ya paling kayak kalau misalnya saya ketemu sama temen yang kayak gitu atau ibu-ibu yang kayak gitu ya saya cuma memahaminya kayak oh iya nggak apa-apa tapi jangan sering-sering ya diomonginnya pelan-pelan. Jangan sering-sering ya atau kemudian kamu kenapa sih nggak baca buku aja? Anaknya nanti akan melihatmu membaca buku, akhirnya dia akan terbiasa membaca buku. Toh kita tahu bahwa di Indonesia itu kan literasi atau kemudian membaca buku itu sangat amat kurang sekali, ya kan? Kita akan lebih suka memegang gadget daripada baca buku. Ya, audiovisual mendengarkan. Banget. Nah, padahal kan sebenarnya itu enggak ya. Maksudnya itu sebenarnya pembiasaan. Yang saya bilang membaca itu keterampilan, dia bukan bakat. Dia harus dibiasakan. Nah, dibiasakannya dari mana? Paling gampang dari kecil. Anaknya capek, ibunya capek, ya udah nggak usah megang HP deh. Ya udah megang buku deh, megang koran deh. Kayak gitu loh. Terus nanti anaknya akan melihat dan anaknya akan melakukan hal yang sama. Kayak gitu. Selain kesadaran dan pengetahuan tuh kemampuan atau usaha apa yang harus dimiliki biar tadi kan di orang tuanya kalau dari anaknya sendiri tuh kira-kira apa yang harus ditanamkan gitu. Maksudnya kayak ini tuh ya mungkin kita boleh kasih gadget silahkan cuman kan anak-anak kecil kadang belum bisa membedakan mana yang negatif dan mana yang positif gitu. Kalau dari orang tua sendiri mungkin atau dari kemarin kitanya tuh harusnya kayak gimana ke anak? Kalau ke anaknya gimana ya tetap harus dikontrol sih. Gimana pun anak itu kan kontrol ya, nggak boleh keras dan teman-temannya on off, maksudnya boleh marah tapi habis itu dikasih tahu kenapa saya marah dan teman-temannya kayak gitu. Dikasih gadget tapi dikasih tahu juga alasannya. Kayak gitu. Kadang sama sih. Problems yang paling susah, problems itu yang paling kuat adalah problems komunikasi. Jangankan dulu waktu sebelum ada gadget, dari dulu sampai sekarang problemnya komunikasi. Kita males ngomong kalau udah marah misalnya kayak gitu. Udahlah, bahasanya sekarang silent treatment. Bahasanya sekarang silent treatment itu kan sebenarnya dari dulu ya. Aku udah males ngapain sih ngomong sama dia? Nah, itu kan tidak bisa. Semuanya harus dibicarakan. Bahkan pada saat kita memberikan anak gadget, itu tuh harus dikasih tahu. Oke, kamu boleh megang gadget 15 menit, tapi habis itu mamah ganti ya pakai buku. Kayak gitu. Kalau saya pribadi solusinya tetap membaca buku untuk mengalihkan dari gadget itu. Karena satu ya yang saya lihat sekarang, kalau dari kecil kamu tidak dikasih kebiasaan membaca buku, nanti pada saat kamu kuliah susah baca literatur. Kalau saya tertampar ya, teman-teman ada yang tertampar nggak? Tapi benar karena mungkin karena pengaruh gadget juga jadi kayak baca buku sebentar tuh udah ngantuk. Kalau nggak terbiasa juga. Betul. Itu kalau baca komik nggak ngantuk. Nah, karena ada gambarnya kan, dan enggak berat. Iya, kayak nonton ya jadi. Padahal sebenarnya kalau komik tuh juga banyak loh yang bagus. Yang bisa itu, teman komik memang edukasi juga. Iya, tapi memang kemudian orang tua juga harus paham mana komik yang punya rate juga kan komik itu kadang ke orang-orang atau orang tua itu kadang ada yang tidak aware bahwa ini kan gambar.
Iya. udah dikasih ke anaknya. Ya bagaimanapun kemudian semuanya orang tuanya yang pasti itu harus melek pengetahuan. Itu sih, nggak bisa sangat sempit, nggak bisa untuk nutup mata, nggak bisa untuk berpikiran sangat pendek. Dia harus benar-benar keluar, harus benar-benar belajar, harus benar-benar mau untuk menerima perubahan yang ada. Iya. Kayak gitu. Konsekuensinya juga ya. Kalau ini kan tadi udah bahas jurnal banyak banget. Kalau dari di sananya nih, apa kesan tersendiri Ibu di sana pas pengabdiannya itu? Kalau kesan itu sebenarnya gini, ternyata orang-orang sana itu tuh juga pintar-pintar. Sebenarnya mereka paham dan mereka sebenarnya pintar-pintar gitu kan. Menyenangkan pada saat kita ngobrol sama orang yang dan menemukan bahwa ada solusi yang sebenarnya malah justru diberikan oleh mereka. Gitu. Jadi mereka sebenarnya sudah kenapa sih kalau sana pakai bahasa Jawa ya kayak tuh Bu ngopo to kok ranono buku neng kene ya. Malah mereka ngobrol sendiri. Nah, pojok buku itu sebenarnya juga mereka yang membuat kayak kita apa ya neng musola ono bukune. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Nah, iya tuh Bu bagus. Nah, kita hanya mensosialisasikan aja. Nah, ide-ide kayak gitu tuh sebenarnya mereka bisa dan mereka paham. Itu menarik banget untuk kemudian kita gali sebenarnya. Bisa kita bantu juga. Begitu sudah ada ide itu, kita bisa sebagai akademisi yang punya link kemana-mana mungkin menghubungkan mereka dengan pemerintah misalnya atau sponsor yang lain. Nah, untuk mewujudkan pojok buku tadi. Gitu. Sebenarnya orang tua tuh udah paham. Paham sebenarnya. Cuman kadang pas kejadiannya itu tiba-tiba bingung. Jadi ya apa yang dilakukan? Gimana ya? Ya perspektifnya memang akhirnya mungkin akan dipahami nanti pada saat teman-teman mahasiswa ini sudah menjadi orang tua atau sudah ada teman-temannya yang menikah dan punya anak. Nah, nanti akan ngomong tuh biasanya, ya ampun capek dan lain sebagainya. Ya tadi balik lagi ke yang pertama. Sistemnya memang di sini, di negara kita yang tercinta ini mengharuskan ayah dan ibu bekerja. Nah, itu yang kemudian perlu dilihat lagi. Jadi, saya tidak bisa ngejudge bahwa kalau misalnya ada anaknya yang sangat kecanduan gadget, orang tuanya nih nggak perhatian sama anaknya, entar dulu. Di belakang itu kan nggak tahu ya. Kita tidak pernah tahu sepatu orang lain kan kayak gitu. Nah, turun ke lapangan, melakukan pengabdian, melakukan penelitian itu salah satunya adalah untuk membumikan diri. Jadi kayak kita enggak merasa bahwa kita yang paling pintar, kita tahu, kita berempati kepada orang lain. Nah, sudah tahu dengan orang lain, kita bisa juga melihat sekeliling dengan lebih luas. Kayak gitu. Benar banget. Wah, saya terbuka sekali ini. Apa ya? Pandangannya. Oke, udah gak kerasa banget Bu, udah lama banget. Jadi kayak misalnya kalau dari kesimpulan saya ya, yang saya tangkap dari tadi, sebenarnya kita tuh sadar dan aware sama apa di sekitar kita. Cuman bagaimana cara kita mempraktekkan dan mengontrolnya aja gitu ya Bu. Oke deh, mungkin udah panjang banget percakapan kita. Kalau misalnya teman-teman masih ada yang kurang, mau ngobrol sama Bu Ara, boleh hubungi nomor di bawah ini. Oke deh, mungkin segitu aja percakapan di episode 6 kali ini di Aksara bareng Arin. Sampai berjumpa di episode-episode selanjutnya teman-teman Sobat Kompos. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu Ara. Terima kasih. Aksara Kalijaga, bincang-bincang ilmiah. Ngobrol penuh rasa, di bawah santai aja.